Coba dibuka dulu lah. Kamu yang bahas. Iya, kalau saya kan udah sering baca nih. Saya buka. Iya. Bisa baca aslinya, surat bahasa aslinya. Baca asli. Bukan. Wahyu 3:14 nih. Iya, bahasa Yunaninya, Yunani. Oh, kalau saya nggak bisa bahasa Yunani, ya nggak bisa. Oke. Coba bahasa Yunaninya bisa nggak? Udah dibilang saya nggak bisa bahasa Yunani. Oke. Udah dibilang kagak usah, saya pemilik kitab aja kagak bisa bahasa Yunani. Kan mereka beriman dengan terjemahan, makanya yang saya bahas terjemahan, oke? Coba Yusuf sudah buka, lihat dari terjemahan yang terbaru yang itu, coba download firman Allah. Di situ terjemahan baru kalau di Alkitab, firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, bro. Firman Allah yang hidup. Ada situ, coba lihat. Terjemahan baru TB2. Ya, ada. Iya, itu terjemahan yang benar itu dalam bahasa Yunaninya. Jadi bahasa Yunani itu kan kosak macam bahasa Arab toh. Arab itu kan punya kosakata berapa? 1 juta lebih ya. Sedangkan bahasa Indonesia itu kan kosakatanya kurang, betul? Terus Betul nggak? saya buka dulu nih di yang fisik. Udah ya, terus gimana? Oke. Coba buka. Wahyu 3 ayat 14 ya. Iyalah, masa kau lupa lah. Nih, inilah firman dari Amin. Sama, tetap aja. Kalau yang baca dulu, baca terus saja. Belum selesai. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar ya. Sumber dari ciptaan Allah. Beda kan? Sama. Tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Sumber dari ciptaan Allah. Sumber. Ini yang paling baru ya, nih. Iya, sumber. Sumber kalau saksi yang setia dari permulaan. Kalau yang pertama kan terjemahannya kan permulaan dari ciptaan Allah. Berarti dia adalah ciptaan dari yang paling mula. Kalau sumber ya di situ kan tertulis, kan Ustadz kan nggak baca di sini. Sumber dari ciptaan Allah, berarti dia yang menciptakan segala sesuatu. Sumber itu, oke? Sumber dari ciptaannya tetap ciptaan juga. Salah, oke. Nggak berubah itu. Udah. Kalau ciptaan. Menurut sebentar, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan tidak bisa baca aslinya. Menurut Pak Ustadz itu logos itu apa? Logos itu apa? Logos firman. Oke, firman. Selama Pak Ustadz belajar ini tentang kekristenan, saya mau tanya, ada berapa kata yang diterjemahkan ke firman? Kalau saya nggak mendalami Yunani, enggak. Oke, sebentar saya lihat ya. Bentar Pak Ustadz ya. Pak Ustadz lihat, Pak Ustadz. Di dalam bahasa Yunani ada namanya logos, oke? Logos. Ada namanya remata. Oke, remata. Ada namanya grafe. Oke ya, Pak Ustadz ya. Nah, ini grafe, logos. Nah, Pak Ustadz perhatikan sini, Pak Ustadz. Logos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Remata diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Grafe diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah 3 kata ini sama fungsinya? Saya nggak belajar Yunani, udah dibilang.
Enggak, bukan itu Pak Ustadz. Maksudnya begini Pak Ustadz. Gini Pak Bom ya. Sebentar Pak Ustadz. Bentar, saya kasih tahu. Kalau Anda mau adu bahasa Yunani sama Bang Ardiansah, bukan sama saya. Bukan supaya Pak Ustadz jangan mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Saya mau jelaskan. Ya kan kita bahas konteks terjemahannya yang diterjemahkan LAI. Sebentar ya. Iya. Logos ini diterjemahkan firman. Yang menjadi manusia adalah logos, bukan remata. Jadi bukan perkataan yang jadi Yesus ya. Nih. Jadi bukan, saya jelaskan yang untuk orang Kristen di bawah. Firman ini adalah logos, jadi bukan perkataan. Jadi firman ini adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus berkata itu adalah remata, perkataan. Oke? Sekarang saya punya pertanyaan sama Ustadz. Boleh saya bertanya Ustadz? Ya, tetap aja ciptaan. Enggak sih, tidak. Iya, mau diterjemahkan kayak gimana pun ya tetap aja juga ciptaan jadinya. Tidak, udah terserah Ustadz aja. Iya. Saya pikir tadi mau menjelaskan bahasa Yunaninya ada perubahan, ternyata enggak. Bukan, kamu yang tidak paham. Saya pikir ada dari bahasa Yunani. Ada perubahan gitu, ciptaan dari ciptaan jadi pencipta. Ternyata enggak juga. Boleh saya bertanya? Iya. Saya pikir apa tadi ya? Boleh saya bertanya? Iya. Ustaz. Oke. Ya jujur Ustaz. Ya Pak Bom, saya bukan itu jujur. tidak belajar bahasa Yunani, oke? Bukan bahasa Yunani, Ustaz. Anda kan menerjemahkan bahwa logos ini kan sama dan remata. Saya nggak belajar bahasa Yunani, udah bisa bilang. Terjemahan firman ini Anda tidak mengerti. Anda memframing bahwa logos ini ciptaan. Kalau Anda mau bahas Yunani sama Bang Nandar, Udah, sekarang saya giliran tanya ya. Saya tanya ya. Mana Bang Nandar bahas Yunani? Iya. Enggak. Saya mau bertanya sama Anda. Boleh saya bertanya? Iya, saya dipikir tadi berubah teman-teman. Boleh, enggak. Ya udah enggak apa-apa. Iya, Pak. Saya boleh bertanya. Boleh saya bertanya. Ustaz. Ternyata kagak. Boleh saya bertanya, Ustaz. Iya. Silakan. Boleh saya bertanya? Tanya terus. Iya. Loh, saya belum bertanya loh. Iya. Silakan. Saya mau tanya Al-Quran, Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah 61, saya baca ya. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa. Enggak ada Al-Quran, saya bahasa Indonesia. Arabnya, bacain Arabnya. Saya nggak bisa bahasa Arab. Oh ya udah, sama kayak saya nggak bisa bahasa Yunani. Baik, silakan. Jadi saya nggak bisa bertanya, nggak bisa? Ya silakan. Oke. Ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti sesuatu yang baik? Nah, di sini pertanyaannya ya. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya, terus membunuh para nabi ya. Dengan demikian ditimpakan kepada mereka ini satu ayat ya Pak Ustadz ya, satu ayat ya. Nah, ayat ini saya baca dalam surat Imran, surat 5 ya, Imran ya, sebentar ya. Saya udah baca surat 5 juga nih. Surat Al-Maidah ayat 20. Saya baca juga di sini ayat Al-Maidah 20. Nah, di sini dikatakan, ingatlah ketika Musa. Nah, sama ya tentang Musa ya. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika dia mengangkat nabi-nabi. Nah, Allah mengangkat nabi-nabi ya. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dia, Allah, mengangkat nabi-nabi di antaramu. Jadi ada nabi-nabi di antara Musa. Menjadikanmu para raja. Ada raja ya. Menjadikanmu para raja.
dan menganugerahkan kepadamu apa yang belum dianugerahkan. Pertanyaan saya, di sini sudah ada nabi dan raja. Pertanyaan saya dalam surat Al-Baqarah tadi, nabi siapa yang dibunuh zaman Nabi Musa? Silakan. Iya. Jadi maksudnya itu ya teman-teman, di zaman Nabi Musa Allah berfirman membunuh para nabi. Konteksnya di zaman Nabi Musa katanya. Iya. Musa. Iya. Sulit sekali, sulit. Iya. Mau pakai jurus apa lagi nih? Sulit. Teman-teman semuanya, sebentar. Saya buka Quran saya dulu. 61 ya. Pergilah kamu ke kota ketimpa kehinaan. Hal itu terjadi mengingkari ayat Allah dan nih Bom ya. Ya. Pak Bom ya, Anda kan kagak bisa bahasa Arab. Saya bacakan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq. Ini apa ini Pak Bom? Ya. Ini adalah fiil mudhari. Ya. Artinya bukan cuma di zaman Nabi Musa yang diceritakan Allah. Mereka membunuh para nabi itu, contoh seperti Nabi Yahya yang dikejar, terus Nabi Zakaria. Ya, ayat Al-Quran banyak yang dibunuh para nabi itu oleh bangsa Bani Israel. Wayaqtulun ini adalah fiil mudhari, ya, kejadian yang akan datang. Makanya pahami bahasanya, bukan yang di zaman Nabi Musa doang gitu. Ya. Wayaqtulun ya. Coba konsentrasi di surat 5 dari wazan qatala ya teman-teman. Qatala itu artinya bunuh ya. Wayaqtulun artinya itu membunuh para nabi, bukan cuma di zaman Nabi Musa ya. Gitu. Sebentar. Jadi pertanyaan Anda salah artinya. Salah. Coba tolong baca surat 5 ayat 20. Enggak ada hubungannya dengan surat 5 itu. Enggak ada. Loh. Surat 5 itu sebentar dulu. Di situ Nabi Musa, Allah mengangkat di zaman Nabi Musa dan nabi-nabi dan raja. Tolong baca. Enggak ada hubungannya ke. Tolong baca dong. Ustaz. Ini Al-Quran saya. Iya, baca silakan surat 5 ayat 20. Ada hubungannya dari di sini ada penjelasannya. Ya, Al-Quran saya ada penjelasannya. Enggak ada hubungannya dengan segala sesuatu dijelaskan secara terperinci. Baca. Surat 5 ayat 20. Mana ada hubungannya dengan surat 5? Ketika Musa, makanya Al-Quran itu teratur. Bentar Pak Bom ya, Anda memaksakan ya Al-Quran saya terhubung dengan surah Al-Maidah tadi. Dalam penjelasannya ya dari para ulama kami tidak ada menjelaskan lari ke surah kelima gitu. Saya baca Anda ini saya baca ya. Saya baca ya. Gitu loh, ya. Saya baca dulu ya. Ini ya. Saya baca, penjelasan para ulama kita aja nggak ada ke surah Al-Maidah, nggak ada. Mau ya. Saya baca dulu ya. Saya baca ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, menjadikanmu raja. Berarti pertanyaan saya, para nabi yang dibunuh siapa? Kalau andai kata Pak Yusuf bilang, sebentar. Kalau Anda mengatakan Yahya, Zakaria yang dibunuh, tunjukkan di Al-Quran nabi yang dibunuh Yahya, Zakaria. Silakan. Iya. Al-Quran berapa Ucup? Iya. Sudah ada raja ya zaman Nabi Musa ya, raja ya. Sudah ada raja ya zaman Nabi Musa ya.
Raja siapa Makanya, itu zaman Nabi Musa itu? Kau apa ya? Saya heran loh. Dengan bom ini kagak bisa Berarti- bahasa Arab berarti tapi wayang Al-Quran- kau turun berarti- diartikan